Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah Mushola Al-Madinah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita senantiasa diberi kesehatan, keselamatan dan berkah kebaikan lainnya. Dan alhamdulillah kita pada hari ini dapat silaturahmi kembali. Dan dalam kesempatan ini saya akan kembali bacakan terkait malam Lailatul Qadar yang kita ambil dari kitab Fadilah Amal. Dan pada kesempatan hari ini, karena ini panjang, mungkin pertemuan hari ini kita akan bacakan beberapa bagian terlebih dahulu, dan insya Allah kita lanjutkan di waktu berikutnya. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan malam Lailatul Qadar, di antara malam-malam di bulan Ramadan terdapat satu malam yang disebut Lailatul Qadar yang sangat banyak kebaikan dan keberkahannya. Al-Quran telah menyatakan keutamaannya, yakni lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Betapa beruntung orang yang memperoleh kesempatan beribadah dengan sungguh-sungguh pada malam itu, karena berarti ia telah mendapatkan pahala beribadah selama lebih dari 83 tahun 4 bulan. Kata lebih maksudnya lebih baik dari 1000 bulan, tanpa kita ketahui berapa bulan lebihnya. Pada hakikatnya karena Allah Subhanahu wa taala sangat besar dan tanpa batas bagi orang yang mau menghargainya. Di dalam kitab Qur'ul Matsur terdapat sebuah hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberi Lailatul Qadar kepada umatku, dan Lailatul Qadar ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Terdapat beberapa riwayat mengenai sebab-sebab dikaruniakannya Lailatul Qadar. Menurut beberapa hadis, di antara sebabnya adalah sebagai berikut. Baginda Rasulullah SAW melihat bahwa umat-umat terdahulu umurnya panjang, sedangkan umur umat beliau pendek. Beliau pun merasa sedih karena mustahil umatnya dapat menandingi amal ibadah umat-umat terdahulu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya yang tidak terhingga mengaruniakan Lailatul Qadar ini kepada umat Muhammad. Hal itu bermakna bahwa apabila ada seseorang yang memperoleh kesempatan beribadah pada malam Lailatul Qadar 10 kali saja, maka ia akan mendapat pahala ibadah selama 833 tahun 4 bulan, bahkan lebih. Riwayat lain menyatakan bahwa baginda Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabatnya tentang kisah seorang yang soleh, yang saleh dari Bani Israel, yang telah menghabiskan waktunya selama 1000 bulan untuk berjihad fisabilillah. Mendengar kisah ini, para sahabat radhiyallahu an merasa iri. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan malam Lailatul Qadar. Ada juga riwayat lain yang menyatakan bahwa baginda Muhammad SAW pernah menyebutkan 4 nama nabi dari Bani Israel yang masing-masing telah menghabiskan 80 tahun untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah mendurhakainya sekejap mata pun, jadi tidak pernah mendurhakai sekejap mata pun. Mereka adalah Nabi Ayub alaihissalam, kemudian Nabi Zakaria alaihissalam, kemudian Nabi Hizkil alaihissalam, dan Nabi Yusha.
alaihi salam. Mendengar hal ini, para sahabat radhiyallahu an merasa kagum. Lalu malaikat Jibril alaihissalam datang dan membacakan surat Al-Qadar. Masih ada riwayat-riwayat lain yang menerangkan asal mula dikarukannya malam Lailatul Qadar. Adanya perbedaan riwayat ini karena memang ada beberapa kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat ini, sehingga setiap kejadian itu dapat dihubungkan dengan ayat ini. Terlepas dari riwayat mana yang kita terima, yang penting Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada umat ini, umat muslim maksudnya, yakni malam Lailatul Qadar sebagai nikmat yang besar. Lailatul Qadar adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan hanya orang-orang yang mendapatkan taufik yang dapat beramal di dalamnya. Ada salah satu ayat di sini yang apa artinya? Ya, ini artinya ada seorang pembimbing yang agung bagi orang-orang yang nasibnya tidak beruntung, sebagaimana Nabi Khidir alaihissalam yang punya telaga kehidupan tidak bisa diminum Raja Iskandar, sehingga ia tetap dalam kehausan, jadi tidak ada puasnya, haus terus. Kita boleh iri kepada orang-orang saleh yang berkata, sejak aku balik belum pernah meninggalkan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Mengenai penentuan malam Lailatul Qadar ini, terdapat sekitar 50 pendapat di kalangan para ulama. Saya tidak akan menyebutkannya satu persatu, namun di sini saya akan menguraikan pendapat yang banyak diterima. Saya dalam ini pengarangnya maksudnya, bukan saya, tapi pengarangnya saya bacakan. Keutamaan malam ini telah dijelaskan dalam kitab-kitab hadis yang dengan berbagai riwayat. Al-Quran sendiri telah menyebutkan tentang malam tersebut dalam sebuah surat yang khusus, yaitu surat Al-Qadar. Kita akan memulainya dari penjelasan mengenai surat-surat tersebut. Saya akan mengambil dari kitab tafsir Bayanul Quran susunan Syekh Ashraf Ali Tanwi rahmatullah alaih dan beberapa tambahan dari kitab-kitab lainnya. Di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 ini artinya, jadi inna anzalna fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Faedahnya adalah ayat di atas telah menyebutkan bahwa pada malam istimewa itu Al-Quran telah diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Diturunkannya Al-Quran pada malam ini secara khusus sudah cukup untuk menunjukkan kemuliaan malam tersebut. Lebih lagi di dalamnya ada banyak sekali keberkahan dan utamaan lainnya yang akan disebutkan dalam surat ini lebih lanjut. Untuk menarik perhatian, diajukanlah sebuah pertanyaan. Ini artinya, dan tahukah kamu betapa agungnya Lailatul Qadar itu? Dengan kata lain, pertanyaannya adalah, tahukah kamu betapa besar dan utamanya malam itu? Tahukah kamu akan besarnya nikmat dan karunia pada malam itu? Ayat berikutnya menerangkan keagungan malam tersebut. Ini Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya bukan min alfi syahr. Ini artinya pahala beribadah malam itu lebih baik dan lebih besar daripada pahala beribadah selama 1000 bulan. Kita tidak tahu seberapakah yang dimaksud dengan lebih besar itu. Semua rahasia Allah. Kemudian tanazzalul malaikatah. Ya, jadi tanazzalul malaikah. Pada malam itu turun malaikat. Jadi Quran surat Al-Qadar ayat 4.
Imam Razi rahmatullah alaih menulis bahwa ketika manusia pertama diturunkan ke muka bumi, para malaikat melihatnya dengan penuh keprihatinan, sehingga mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa engkau jadikan di bumi orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Pertanyaan seperti itu. Sebagaimana halnya jika ibu bapak memperhatikan asal usul manusia, yakni dari setetes air mani, mereka akan memandangnya dengan rasa jijik, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang mengotori pakaian dan perlu dicuci. Namun ketika dari air mani tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi yang cantik, mereka pun mencintai dan menyayanginya. Demikian pula jika seseorang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya pada malam Lailatul Qadar, maka para malaikat akan turun kepada mereka, merasa bersalah atas apa yang mereka katakan dahulu tentang manusia. Kemudian di Quran surat Al-Qadar ayat 4, yakni dan Ruhul Kudus atau malaikat Jibril alaihissalam turun pada malam itu. Jadi para ahli tafsir memberikan beragam penafsiran tentang makna ruh dalam ayat tersebut. Ini ada 6 ya, masih panjang. Yang pertama adalah kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Menurut Imam Razi rahmatullah alaih, inilah makna yang paling tepat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para malaikat secara umum, lalu menyebutkan malaikat Jibril alaihissalam secara khusus sebab ia memiliki kedudukan khusus di antara para malaikat. Yang kedua adalah sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud ruh di sini adalah malaikat yang begitu besar, sehingga apabila seluruh langit dan bumi diletakkan di hadapannya akan tampak kecil bagikan sesuap makanan. Dan yang ketiga, sebagian ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa maksud ruh di sini adalah sekelompok malaikat yang jarang muncul. Malaikat itu hanya muncul dan hanya bisa disaksikan malaikat lain pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, ada ulama ahli tafsir lain mengemukakan maksud ruh di sini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala tertentu yang makan dan minum, tetapi bukan manusia dan bukan pula malaikat. Kemudian yang kelima, ada juga yang menyatakan maksud ruh di sini adalah Nabi Isa alaihissalam yang malam itu turun bersama para malaikat untuk melihat amalan hebat umat ini. Kemudian yang keenam, penafsiran terakhir bahwa maksud ruh adalah rahmat khusus Allah Subhanahu wa taala, yakni pada malam itu malaikat turun. Setelah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus ini turun pula. Demikian, dan masih banyak tafsiran lainnya tentang ruh ini, namun pendapat pertamalah yang masyhur mengenai hal ini. Imam Baihaqi rahmatullah alaih dalam kitab sunannya meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu an bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam